Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Holik Abdurrahman. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang makalah Ijtihad dan Ikhtilaf Ulama. Pengertian ijtihad. Secara etimologis, ijtihad berasal kata al-jihadu yang memiliki arti at-tagoh, kemampuan bersungguh-sungguh. Dari sisi pembentukan, kata ijtihad sendiri mengandung pembentukan kata yang memiliki makna mubalaghah, kemaksimalan dalam suatu tindakan atau perbuatan. Al-Quran menyebutkan kata pada 3 tempat ketiganya mengandung arti mencurahkan kemampuan secara bersungguh-sungguh, sebagaimana yang dicontohkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 53. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah. Oleh karena itu, kata ijtihad tidak boleh digunakan kecuali dalam persoalan-persoalan yang memang berat atau sulit. Secara terminologi, menurut Syahtibin, ijtihad adalah pengerahan kemampuan yang maksimal dengan usaha optimal dalam menggali hukum syarah. Akan tetapi, lebih kompleks definisi ijtihad yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahra sebagai berikut. Pengerahan segala kemampuan ahli fikih dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan dari dalil yang secara terperinci. Abu Ishaq Al-Syatibi, pakar usul fikih mazhab Maliki, mengemukakan bahwa dalam menggali suatu hukum dari dalil syarah, seorang yang melakukan ijtihad di samping ijtihad langsung kepada Al-Quran juga berijtihad dalam menerapkan hukum yang telah dihasilkan itu pada kenyataannya yang ada. Oleh sebab itu, menurutnya, seseorang yang melakukan ijtihad dalam menghadapi suatu kasus yang dicarikan hukumnya harus melakukan 2 kali ijtihad. Ijtihad yang pertama adalah ijtihad istibati, yaitu berijtihad dalam memperoleh hukum dari nas, dan yang kedua, ijtihad tabiki, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum yang telah dihasilkan dari nas tersebut. Pada ijtihad pertama, seseorang yang melakukan ijtihad berhadapan langsung dengan nas, sedangkan pada ijtihad kedua, ia berhadapan dengan kenyataan subjek dan objek hukum. Ada kalanya hukum yang telah dihasilkan berdasarkan ijtihad langsung pada nas itu tidak diterapkan pada subjek atau objek hukum, karena jika hukum itu diterapkan akan berdampak negatif yang lebih besar. Histori ijtihad. Sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW, hampir tidak ada kasus yang luput dari perhatiannya. Hukum-hukum sepenuhnya diatur dalam ketetapan wahyu, baik berupa nas, Al-Quran, dan sunnah. Tindakan hukum dalam kondisi-kondisi tertentu dilakukan oleh para sahabat Nabi tanpa petunjuk dari nas, khususnya dalam kasus-kasus yang terjadi di luar Madinah, segera dilaporkan kepada Rasulullah untuk mendapatkan penetapan hukum lebih lanjut. Artinya, jikapun para sahabat kadang-kadang melakukan ijtihad, tetapi keputusan akhir hukum tersebut tetap berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut mengalami perubahan setelah Rasulullah wafat, karena tidak ada rujukan lain, maka fatwa para sahabat yang menepati puncak dalam penetapan hukum untuk kasus-kasus yang sudah diatur sebelumnya. Para sahabat senantiasa mengindahkan ketentuan nas. Jika berhadapan pada kasus-kasus baru, inilah yang menjadi ranah baru bagi para sahabat. Mereka menetapkan hukum dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan secara langsung oleh nas, baik berupa Al-Quran maupun sunnah. Ini awal mulanya terjadi pada tahap awal ijtihad. Para sahabat Nabi masih terbatas, sebab masalah dan jawaban yang diberikan para sahabat masih sebatas kebutuhan masyarakat setempat saja. Ketika meluasnya perkembangan wilayah Islam, para sahabat mulai menemui masalah yang tidak ditemukan di dalam nas. Dalam hal ini, mereka harus melakukan ijtihad agar tiap kasus dapat diselesaikan. Pada gilirannya, tanggung jawab itu beralih kepada tabi'in dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama mujtahid. Di sini juga muncul aliran corak ijtihad yang dikelompokkan sebagai ahli hadis, dan ada pula yang dikelompokkan sebagai ahli rayi. Dalil hukum ijtihad. Dasar hukum yang diharuskan ijtihad diantaranya Al-Quran. Dalil hukum ijtihad. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya.
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan firman yang lain, maka ambillah ibrat wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Menurut firman pertama, yang dimaksud dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis supaya meneliti hukum-hukum yang ada alasannya, agar bisa diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, dan hal ini adalah ijtihad. Pada firman kedua, orang-orang yang ahli memahami dan merenungkan diperintahkan untuk mengambil ibarat, dan hal ini berarti mengharuskan mereka untuk berijtihad. Oleh karena itu, maka harus selalu ada ulama-ulama yang harus melakukan ijtihad. Hadis, kata-kata Nabi Muhammad SAW, ijtihadlah kamu karena tiap-tiap orang mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Hakim, apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala melakukan ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, ijma, umat Islam dan berbagai madhabnya telah sepakat atas dianjurkan ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah diperhatikan benar. Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fikih yang cukup kaya yang ditolarkan para mujahid sejak dulu sampai sekarang. Akal kita pun wajibkan untuk melaksanakan ijtihad, karena sebagian besar dalil-dalil hukum syarah praktis adalah bersifat zani yang menerima beberapa interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya ijtihad guna menentukan pendapat yang kuat atau yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nasnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syaratnya dengan menggunakan salah satu istidlal. Oleh karena syariat Islam harus menetapkan semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan lain selain ijtihad. Jenis-jenis ijtihad. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum yang dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi, adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Kias adalah menggabungkan suatu, menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan kias sifatnya darurat. Bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi kias menyimpulkan, yang pertama, menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antara keduanya. 2. Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya melalui suatu persamaan di antaranya. 3. Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran atau hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab ilat. 4. Menetapkan suatu hukum terdapat sesuatu hal yang belum diterapkan oleh Al-Quran dan hadis. Masalah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Zudud Zazariyah adalah tindakan
memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Istisab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, apabila ada pertanyaan, bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya, maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula, bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang, sehingga tidak boleh menikah lagi kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian keduanya. Urf adalah tindakan menentukan masing-masing bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Ihtisan. Ihtisan, beberapa definisi ihtisan. Yang pertama adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih, ahli fikih, hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Yang kedua, argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. 3. Menggantikan argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahah yang banyak. 4. Tindakan memuluskan suatu perkara untuk mencegah kemudaratan. Syarat ijtihad. Syarat ijtihad adalah tugas suci keagamaan yang bukan sebagai pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan berat yang menghendaki kemampuan dan persyaratan tersendiri. Jadi, tidak dilakukan oleh setiap orang. Memang egalitarisme Islam tidak memilah-milah para pemeluk Islam dalam kelas-kelas tertentu, dan menyangkut ijtihad pun setiap orang berhak melakukannya, tetapi permasalahannya bukan di situ. Ijtihad adalah suatu bentuk kerja keras yang memerlukan kemampuan tinggi. 1. Mengetahui Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah. Persyaratan pertama ini disepakati oleh segenap ulama usul fikih. Ibnu al-Humam, salah seorang ulama fikih Hanafiyah, yang menyebutkan bahwa mengetahui Al-Quran dan Sunnah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mujahid. Akan tetapi, menurut Al-Syaukani, cukup bagi seorang mujahid hanya mengetahui ayat-ayat hukum saja. Bagi Al-Syaukani, ayat-ayat hukum ini tidak perlu dihafal oleh mujahid, tapi cukup ia mengetahui letak ayat itu sehingga dengan mudah ditemukan ketika diperlukan. 2. Mengetahui ijma, sehingga ia tidak memerlukan fatwa yang bertentangan ijma. Akan tetapi, seandainya ia tidak memandang ijma sebagai dasar hukum, maka mengetahui ijma ini tidak menjadi syarat baginya untuk dapat melakukan ijtihad. 3. Mengetahui bahasa Arab yang memungkinkannya menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara baik dan benar. Dalam hal ini, menurut Al-Syaukani, seorang mujahid harus mengetahui sebeluk-beluk bahasa Arab secara sempurna sehingga ia mampu mengetahui makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW secara rinci dan mendalam, mengetahui makna lafaz gharib yang jarang dipakai, mengetahui susunan-susunan kata yang khas, khususnya yang memiliki keistimewaan unik. 4. Mengetahui ilmu usul fikih. Menurut Al-Syaukani, usul fikih penting diketahui oleh seorang mujahid karena melalui ilmu inilah diketahui tentang dasar-dasar dan cara-cara berijtihad, dan seseorang yang dapat memperoleh jawaban suatu masalah secara benar apabila ia menggalinya dari Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode dan cara yang benar pula. 5. Mengetahui nasyikh yang menghapuskan dan masyuk yang dihapuskan. Menurut Al-Syaukani, pengetahuan tentang nasyikh dan masyuk penting agar mujahid tidak menerapkan suatu hukum yang telah masuk, baik yang terdapat dalam ayat-ayat atau hadis-hadis.
Perkenalkan, nama saya Lia Nuria. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Berjihad itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara yang dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis dengan tegas. Ditinjau dari fungsi ijtihad. Ijtihad itu perlu dilaksanakan pada suatu peristiwa yang waktunya terbatas, sedangkan hukum syara yang mengenai peristiwa sangat diperlukan dan juga tidak segera ditentukan hukumnya, maka dikhawatirkan kesempatan menentukan hukum itu akan hilang. Pada suatu peristiwa diperlukan hukum syara di suatu daerah yang terdapat banyak para ahli ijtihad. Sedangkan waktu peristiwa itu tidak mendesak, maka hal yang semacam itu perlu adanya ijtihad, karena dikhawatirkan akan terlepas dari waktu yang telah ditentukan. Terhadap masalah-masalah yang belum terjadi, yang akan kemungkinan nanti akan dimintai tentang hukum masalah-masalah tersebut, maka untuk itu diperlukan ijtihad. Kemudian saya akan membahas tentang macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad fardhi. Ijtihad fardhi adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua orang mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara tersebut. Ijtihad yang semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasul kepada Mu'adz ketika Rasul mengutus beliau untuk menjadi qadhi di Yaman. Yang kedua adalah ijtihad jami'i. Ijtihad jami'i adalah semua ijtihad yang suatu perkaranya disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh hadis Ali bin Abi Thalib pada waktu beliau menanyakan kepada Rasul tentang suatu urusan yang menimpa masyarakat yang tidak diketemukannya hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika itu Nabi bersabda, "Kumpulkanlah wahai orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin untuk memecahkan masalah itu dan jadikanlah hal itu masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu, dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat seseorang." Hadis riwayat Ibnu Abi Bair. Di samping itu, Umar bin Khattab juga pernah berkata kepada Syurak, "Dan bermusyawarahlah bertukar pikiran dengan orang-orang yang soleh." Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang ikhtilaf. Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang artinya ikhtilafa yatalifu, ikhtilafan yang bermakna perselisihan. Adapun lawan kata ikhtilaf ialah ittifaq, kesepakatan atau kesesuaian. Kata ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, diantaranya pada surat Maryam ayat 37. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ikhtilaf ini diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama mujtahid dalam memahami sebuah teks syariat Al-Quran dan hadis demi mengkonfirmasi kebenarannya. Di antara sebab mengapa suatu perkara bisa menjadi masalah yang tidak disepakati hukumnya antara lain: 1. Perbedaan pengertian dalam mengartikan kata. Adanya teks yang berbeda satu dengan yang lainnya secara zahirnya, sehingga membutuhkan jalan keluar yang bisa cocok untuk keduanya. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam mengambil jalan keluar. Ini merupakan bahasan yang luas terjadi karena adanya kata-kata yang jarang digunakan dan kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan penilaian derajat suatu hadis di kalangan ahli hadis, di mana seseorang ahli hadis menilai suatu hadisnya sahih, namun ahli hadis lainnya menilai itu tidak sahih, sehingga ketika ditarik kesimpulan, hukumnya sangat bergantung dari pendapat ahli hadis dalam menilainya. Kemudian yang ketiga yaitu saling berlawanan dalil mengenai suatu kaidah. Sebagaimana ulama ada yang menerima dalil mengenai suatu kaidah, sebagaimana lain menolaknya. Maka kemudian timbul perbedaan di antara ulama dan menetapkan mana ayat yang berlaku mujmal
dan mana yang berlaku muqayyad. Juga ada yang menetapkan yang bersifat umum atau am dan mana yang bersifat khusus atau khas. Keempat, adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum setelah sumber yang disepakati. Misalnya ada yang menerima syar'u man qablana dan ada yang tidak, ada yang menerima ihtisyan dan ada juga yang tidak mau memakainya. Meski demikian, ikhtilaf tidak boleh terjadi dalam semua lingkup. Ia hanya boleh terjadi lingkup yang dibenarkan oleh syariat. Pada hakikatnya, ruang lingkup ikhtilaf ialah segala hal yang berada dalam ranah ijtihad. Di dalam Islam, menurut Al-Ghazali, ranah ijtihad adalah semua permasalahannya yang membutuhkan hukum namun tidak ada dalil qat'inya. 12 tidak jauh berbeda dengan Al-Ghazali. Al-Midi mengatakan ranah ijtihad adalah semua hukum Islam yang dalilnya dalil jani, asumtif atau tidak pasti, lebih tepatnya lebih ke asumsi, sehingga tidak boleh ada ijtihad dalam hal-hal yang pasti. Ketentuan ini merupakan pakar etimologis bagi mujtahid agar membatasi ruang gerak dan aktivitasnya pada aspek-aspek yang pasti dari ajaran Islam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada pertemuan kali ini. Ikhtilaf menurut ulama Islam. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham dalam pendapat. Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah khilafun, makna lebih umum daripada al-didu, sebab setiap hal yang berlawanan al-didain pasti saling bertentangan. Ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Ikhtilaf adalah lawan dari ittifaq atau kesepakatan. Dalam kamus Lisanul Arab, ikhtalafal al-amr in lam yatafiqo, sesuatu disebut istilah ketika belum bisa bersatu atau bersepakat setiap orang tidak sama. Bisa juga disebut dengan ikhtilaf atau perbedaan. Sedangkan khilaf mempunyai makna lain, yaitu berlawanan atau berkebalikan, artinya lebih khusus dari sekedar berbeda. Ikhtilaf bagi para ulama juga dimaknai sebagai asal katanya, yaitu perbedaan. Sebagai ulama membedakan antara ikhtilaf dan khilaf dengan perincian yang lebih khusus. Jadi yang dimaksud ikhtilaf adalah tidak selamanya atau pertentangannya. Penilaiannya hukum terhadap suatu objek hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam dalamnya menetapkan sebagai hukum Islam yang bersifat fur'iyah, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat usuliyah atau pokok-pokok hukum Islam, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam penetapan hukum suatu masalah dan lain-lain. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang banyak yang berasal dari suatu pohon, yaitu pohon Al-Quran dan Sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, cabang-cabang adalah dalil-dalil nakli dan akli, sedangkan buahnya adalah hukum-hukum fikih meskipun berbeda dan banyak jumlahnya. 3 macam ikhtilaf. Asy-Syaikh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu menjawab, perbedaan ikhtilaf ada 3 macam. Yang pertama, ikhtilaf al-afham, perbedaan pemahaman. Para sahabat pernah mengalami perbedaan yang seperti ini. Bahkan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu tetap makan sahur hingga jelas baginya perbedaan antara benang yang putih dengan benang yang hitam. Dia menaruh di bawah bantalnya benang putih dan benang hitam dan tetap makan sahur. Berdasarkan apa yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Quran Surat Al-Baqarah 187. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sesungguhnya bantalmu lebar. Beliau SAW tidaklah mengatakan kepadanya, ulangilah puasamu pada hari-hari yang engkau makan sahur setelah lewatnya fajar.
Yang kedua, ikhtilaf tanawu atau perbedaan keanekaragaman tata cara, yakni diriwayatkan dari Nabi SAW ada beberapa macam cara bacaan tasyahud dalam sholat. Juga ada beberapa macam bacaan salawat atas Nabi SAW. Ikhtilaf jenis ini, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang jahil atau bodoh, dan keadaannya memang seperti yang beliau rahimahullahu katakan, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang jahil. Yang ketiga, ikhtilaf tadhad atau perbedaan kontradiktif, yaitu seorang yang menyelisih suatu dalil yang jelas tanpa alasan. Inilah yang diingkari oleh para salaf, yaitu menyelisih dalil yang sahih dan jelas tanpa alasan. Adapun hadis yang menjadi sandaran mereka yaitu yang pertama, perbedaan umatku adalah rahmat. Inilah adalah hadis yang tidak ada sanad dan mantannya, munqati, terputus sanadnya, kata As-Suyuti rahimahullahu dalam kitabnya Al-Jami'i Asy-Syaghir. Beliau rahimahullahu juga berkata, mungkin saja ada sanad yang tidak kita ketahui, namun hal ini akan berakibat tersia-siakannya sebagai syariat. Bagaimana dikatakan Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu, adapun tentang matan hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang yang dirahmati Rabbmu. Quran surat Hud 118 sampai 119. Mafhum dari ayat ini yang mulia ini bahwa orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidaklah berselisih, sedangkan orang-orang yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala berselisih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Asy-Syahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, biarkanlah aku dan apa yang aku tinggalkan untuk kalian hanyalah yang membinasakan orang-orang yang sebelumnya kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan banyaknya penyiksaan terhadap nabi-nabi mereka. Hal ini merupakan dalil bahwa ikhtilaf, perselisihan atau perbedaan adalah kebinasaan, bukan rahmat. Hikmah adanya perbedaan, jika niatnya benar, akan memberi wawasan dan pengetahuan tentang beberapa kemungkinan yang bisa jadi tidak membutuhkan dalil dilihat dari berbagai segi dan arahnya. Perbedaan pendapat dapat melatih ideologi dan akal, memberikan pencerahan dalam berpendapat dan membuka wawasan untuk mencapai sebagai kemungkinan yang benar akal. Pendapat ulama tentang ijtihad dan ikhtilaf. Menurut pendapat Profesor Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi 1911 sampai 1998, sebagaimana disampaikan Al-Habib Ahmad bin Novel Jindan tentang ijtihad. Kata beliau, tujuan dari petunjuk, bimbingan, dan ajaran Allah ialah memelihara kelestarian alam dan seluruh makhluk isinya agar tidak terjadi benturan-benturan kerusakan atau kehancuran. Untuk kepentingan itu pasti ada perintah dan larangan. Apa yang tidak termasuk perintah dan larangan tergolong dalam lingkungan dibolehkan atau mubah. Lingkungan dibolehkan atau mubah tidak menimbulkan sesuatu pengaruh yang merugikan. Kalau saja ada pengaruhnya, tentu sudah beralih kepada perintah atau larangan, wajib atau haram. Perintah dan larangan terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama, suatu nas hukum yang jelas dan tegas tidak mungkin bisa dikeluarkan dari lingkungan perintah dan larangan. Tidak boleh ada upaya ijtihad untuk mengubahnya. Kalau terjadi perubahan, hukum dunia akan rusak binasa. Kedua, termasuk juga dalam lingkungan perintah dan larangan, tetapi ketetapan hukum yang kurang jelas dan tegas dan memungkinkan bagi akal untuk membahasnya. Dalam hal yang tergolong bentuk kedua ini, ijtihad untuk memahami ketetapan hukum itu dapat diterima dan tidak akan merusak kelestarian dalam alam semesta. Menurut pendapat Al-Imam Al-Syafi'i menyatakan bahwa ikhtilaf dalam masalah yang disebutkan nasnya secara jelas oleh Allah dalam Al-Quran
dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Sunnah tidaklah diperkenakan bagi siapapun, bahkan diharamkan khususnya bagi mereka yang mengetahuinya. Demikian berakhirlah sesi-sesi presentasi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.